Untuk kalian yang mau bangun rumah atau lagi butuh jasa interior, sini deh merapat. Kalian bisa belajar dari kesalahan kasus aku sebelum kalian dibikin gak bisa tidur berhari-hari. Jadi sebelumnya aku tuh udah nemu satu kontraktor yang servisnya tuh bagus banget, dan aku sama suami sebenarnya udah lihat hasil kerjanya di tempat proyek yang lagi mereka kerjakan. Kami udah konsultasi, membicarakan semua kebutuhan dapur kami. Mereka juga udah kasih gambar 3D desainnya, dan muncullah penawaran seharga di atas ini. Harga di atas ini dengan material full PVC board sesuai dengan request kami. Dan kami udah DP, tapi akhirnya harus batal total. Aku nggak bisa sebutin alasannya kenapa, tapi pokoknya jelas harus batal. Dan akhirnya gue harus pakai kontraktor yang satu ini. Ya, nggak ada pilihan, pokoknya harus pakai dia. Penawaran harga awalnya ada di angka 19 juta. Wah, jauh banget ya kayaknya. Kelihatan jauh lebih murah dibanding yang sebelumnya. Oke, drama pertama dimulai dari urusan kuadrat. Dia hampir banget salah pesan tipe, dan itu selisih harganya sekitar 4 jutaan. Oke, tipenya udah bener, sekarang hampir salah ukuran dan hampir ngerugin gue 4 juta lagi dengan hasil yang harus dipotong-potong. Sampai akhirnya tuh gue konsultasi sama kontraktor gue yang sebelumnya, walaupun batal, sama dia tetap dibantuin loh, tau gak sih? Dan gue sampai konsultasi juga sama sales kuadranya. Jawaban mereka tuh serempak. Jadi emang bener ketahuan kontraktor gue yang sekarang ini aja yang bener-bener gak ngerti teknik. Dan yang bikin gue tuh sebel banget sama nih orang tuh sebenarnya, kalau kalian perhatiin dari tadi tuh gak ada satupun kata maaf loh dari dia. Ini drama berikutnya, aku minta pasang sinknya di bawah top table, tapi ternyata dia pasang di atas. Dan ya, seperti yang kalian lihat, jawaban dia lagi-lagi menyalahkan kuadranya. Padahal gue tahu banget itu tuh bisa dibuat. Emang dianya aja yang gak mau mikir. Drama berikutnya ini. Ini adalah alat untuk cuci botol ya. Ini passingnya jadi, gue lihat ternyata ini nggak bisa berfungsi. Ini pun nggak berfungsi. Ini adalah keran untuk menutup dan membuka jalur pembuangan air. Jadi lo pikir untuk apa gue beli sink mahal-mahal kalau akhirnya tidak semua fungsinya bisa digunakan? Dan kalian tahu jawaban dia apa? Nih, kalian dengerin. Jadi untuk zinc itu kenapa tidak bisa bekerja optimum yang sisi kirinya, karena sumber airnya harus ada dua sistem zincnya itu Om. Satu air panas, satu air dingin. Jika tidak ada air panas, otomatis tidak akan berfungsi semuanya. Gitu Mas. Bukan karena kita nggak bisa pasang. Dan akhirnya gue minta tolong sama tukang AC, dan ini hasilnya. Harusnya malu gak sih dia? Tukang AC bisa loh. Dan yang kalian lihat ini adalah hasil finishing dari kerjaan dia. Ya kalian bisa nilai sendiri lah ya gimana hasilnya. Aku nggak perlu lagi babi bu bebo. Menurut kalian layak nggak sih kayak begini dikasih ke konsumen sebenarnya? Tapi di titik ini tuh aku udah capek banget komplain, jadi bener-bener aku diemin aja udah gitu. Ini juga masalah pop up pack gue yang nggak bisa nyala tadinya, dan setelah gue lihat-lihat ternyata dia cuma nyediain 2 colokan dan pop up gue nggak dicolok. Gue nggak ngerti apa yang dia pikirkan gunanya gue beli colokan tarik itu. Mungkin dia pikir biar buat pajangan aja gitu kali ya, buat keren-kerenan doang. Sampai dia nyediain colokan di atasnya itu cuma 2, nggak muat gitu, suruh gantian. Dan gue harus beli teh lagi. Sampai ini akhirnya gue beli roll kabel lagi biar bisa colokan pop up gue bisa bisa berfungsi dengan baik. Ini juga masalah colokan kompor, emang dari pabriknya nggak ada colokannya. Tapi ya logikanya kita bayar dia puluhan juta gitu ya. Cuma masalah colokan aja dia nggak mau pasang, disuruh pasang sendiri. Katanya emang dari pabriknya nggak ada gitu. Ini bener-bener di luar akal sehat, tapi ya udahlah, kita tuh bener-bener udah capek banget komplain. Dan ini hasil penawaran akhir dari dia. Jadi hasil akhirnya harganya jauh lebih mahal. Kenapa gue bilang gitu? Dia kasih 28 juta di sini hanya untuk dapur dengan
material yang dicampur, jadi nggak full PVC board. PVC boardnya dia cuma kasih untuk di bagian bawah sink aja, dengan ya satu dan berbagai macam alasan lah. Gue sebenarnya marah banget, pengen banget marah-marah sama dia, tapi ya balik lagi kesalahan awalnya udah diri kita karena pakai dia gitu. Jadi ya udah, dapurnya juga udah jadi, ya sudah bayar dengan segala macam kerugian material maupun emosi. Mental gue juga teracak-acak berhari-hari dibuat mikir, ikutan ngitung, ikutan mikirin bahan materialnya yang bagus apa, ikutan berdebat sama dia. Ya begitulah. Pokoknya ini jadi pelajaran aja buat kalian. Jangan tergiur sama harga murah di awal. Jadi benar-benar harus transparan di awal. Kalian minta penawaran fix ke kontraktornya, harga sesuai dengan material yang kalian inginkan. Jangan sampai kejadian kayak aku, karena ini dapur akan kita lihat tiap hari ya. Jadi tiap ngeliat dia ada kesel-keselnya juga gitu, walaupun tampak depannya bagus.